Kita ucapkan terima kasih Terima banyak kasih. untuk yang sudah gabung di live chat Eni Betul. Talkshow. Mohon maaf kalau bukan kalau sih, mohon maaf karena saya banyak kesalahan beserta semua tim dan kru. Dan malam hari ini yang ditunggu-tunggu semuanya banyak sekali yang bertanya tentang Kemarin-kemarin. bukan klarifikasi sih, meluruskan sebenarnya ya, meluruskan. Karena tidak ada yang perlu saya klarifikasi karena semuanya terjadi karena kesalahpahaman ya. Perlu didengarkan untuk semuanya yang sedang menonton di rumah. Saya ucapkan selamat malam, semoga Anda semuanya berbahagia, selalu mendapatkan berkah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mulai bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini ya, untuk teman-teman semuanya, saya langsung sebut merek nggak apa-apa karena saya memang tidak ada masalah apa-apa dengan siapapun. Saya tidak pernah merasa punya musuh atau sakit hati dengan siapapun atau dendam dengan siapapun, terlebih pansos. Lillahi ta'ala, umur saya sudah tidak muda lagi. Saya merasa sudah tidak merasa pantas untuk menjadi seorang penyanyi khususnya di tingkat nasional, karena saya sudah sangat bersyukur bisa menghibur kalian lewat digital, lewat YouTube. Tujuan saya membuat Eni Talkshow, saya ingin menghibur kalian semuanya lewat YouTube. Semoga bisa diterima. Dan untuk meluruskan semuanya, saya mohon maaf untuk semuanya para Nela lovers, para Bonita Bolone Eni Sagita, dan untuk Sagita Mania Indonesia SMI, semuanya saudaraku, semuanya mantan personil Sagita yang dulu sudah tidak bersama aku lagi. Itu sudah seperti anak-anakku mereka. Saya seperti punya anak, jadi saya tahu banget karakter mereka dari sejak tahun 2009 kami berdiri, Sagita berdiri. Dan ada satu hal yang menjadikan salah paham, karena di media yang beredar itu hanya diambil story saya saja, padahal itu baru separuh. Harusnya kalau memang live chat, bukan live chat sih, jadi saya promo Eni Talkshow yang untuk malam hari ini, bintang tamunya ini dan ini. Dan saya rasa semuanya punya hak masing-masing. Mbak Eni ngundang ini dong, Mbak Eni ngundang ini dong. Saya membebaskan, siapapun pengen diundang di Eni Talkshow pasti akan saya datangkan, selagi untuk yang bersangkutan itu bisa longgar dan untuk harganya terjangkau. Karena terus terang saja untuk masa pandemi sekarang ini, semuanya orang merasakan, bukan saya aja. Banyak yang merasakan, banyak temannya, banyak yang kesusahan, terutama untuk pekerja seni. Jadi saya di sini tidak ingin membuka aib siapapun, karena manusia semuanya kita punya aib, kita punya dosa. Saya juga bukan orang yang baik, saya juga pernah bejat gitu ya. Saya jujur dalam hati. Mohon maaf untuk adikku Cahayu tercinta Nela Karisma. Dari lubuk hatiku yang paling dalam, aku masih ingat banget ketika aku datang di acara punya gawenya Mbak Lina Gringging. Mungkin kalau Mbak Lina atau Andra Karisma yang pada saat malam itu aku datang di acara, nggak tahu, aku lupa itu khitanan kalau nggak salah ya. Itu yang nyanyi Nela Karisma, Andra Karisma, satunya siapa aku lupa. Saat itu aku datang sama ngapunten ya Mas Kakung suamiku, ini saya akhirnya menyebutkan ayahnya Noni biologis, mantan suami saya. Aku datang dengan mantan suami saya dan saya tahu di situ aku sudah punya Sagita waktu itu, lumayan sudah job benar-benar banyak banget waktu itu. Kalau enggak 2012 akhir ya 2013, 2012 akhir, benar 2012 akhir aku di sana itu melihat Nela, dia masih nyanyi di Teropan itu. Kalau kalian nggak tahu, Teropan itu di acara kecil di hajatan, itu kebetulan acara khitanan. Aku seneng liatnya gitu loh, kok apik yo, anak itu bagus, karakternya kok mirip-mirip aku ya, aku seneng, aku cocok. Aku bilang sama
sebelumnya itu memang aku sudah pernah membicarakan itu sama mantan suami, Mas gimana kalau kita cari bibit baru, biar nanti kalau aku sudah tua kita tetap bisa berkarya, tetap bisa di entertain walaupun lingkup lokal, karena kita memang rezekinya di lokal. Kita rekrut artis baru. Jadi di situ aku nanya sama Mbak Lina itu penyanyinya satunya siapa? Oh itu Nela, rumahnya ini. Oke, akhirnya aku minta nomor HP-nya. Yang aku kenal di situ cuman Andra Karisma. Saat itu aku sama Andra sudah kenal pada saat sebelum Sagita ada, karena sebelum ada Sagita sudah ada Laduta. Kalian kalau tahu yang lagu Superstarku bukan superstar, nana itu loh, itu sama Mas Malik juga saat itu. Terus akhirnya saya punya Sagita itu, saya ambil Nela, saya minta nomornya, saya ajak gabung saya punya 2 grup, satunya Scorpio. Akhirnya Nela tak masukkan di Scorpio. Waktu itu anakku masih umur 7 tahun menginjak 8 tahun. Jadi 7 tahun menginjak 8 tahun. Terus akhirnya saya ajak anaknya tuh, Nela itu asik gitu loh. Kalau non sewu ya, kalau manggil aku ya Mbak Mbut, kalau manggil dia Mbut. Jadi bener-bener nggak kayak bos sama anak buah, karena aku memperlakukan anak-anakku dulu. Aku sudah menganggap mereka keluarga, menganggap mereka tuh anakku gitu loh. Jadi saya bersumpah di sini nggak ada yang saya buat-buat, saya nggak berbohong. Kalaupun saya berbohong ataupun saya tidak bicara yang sebenarnya, Gusti Allah nyekseni. Jadi seluruh musisi Sagita yang lama itu saya sayang mereka semua. Ya, cobaan pasti ada, rintangan pasti ada. Oknum-oknum luar yang pengen memecah belah kita banyak banget. Terus akhirnya di sosmed beredar katanya, anakku bilang, mah masuk lambe turah opo non, maksudnya aku kan ya termasuk orang yang nggak begitu ngerti sosmed. Kadang aku malah minta tolong anakku Noni Sagita yang dulu dari 8 tahun aku ngopeni Noni, umur 8 tahun sudah aku ngopeni Noni sendiri. Sekarang alhamdulillah Noni sudah umur 16 tahun. Nanti tanggal 8 April anakku sudah umur 16 tahun. Dan berita yang beredar itu para media, saya ingin meluruskan, saya mohon untuk semuanya media, jangan kesannya itu menyudutkan antara atau saya atau Dek Nela. Kami berdua itu sudah melupakan masa lalu. Saya hanya mengingat yang baik-baiknya saja. Tolong untuk para Nela lovers, untuk Bonita, kita coba deh lebih bisa bijak untuk menyikapi semuanya. Toh kalau memang saya mau pansos, kenapa nggak dari dulu pas Nela pas mekar-mekarnya, pas lagu yang dari Bang Husain Albana itu gitu loh, kenapa nggak pas saat itu aku pansos? Biarlah aku tetap di lokal sampai aku bikin acara Any Talk Show, karena aku memang sudah merasa aku udah nggak pede lagi untuk nyanyi di hadapan kalian semuanya, apalagi untuk di televisi. Enggak, saya nggak bisa nerima job di televisi kecuali untuk acara talk show. Untuk talk show mungkin untuk promo acaraku sendiri seperti itu. Atau kalau tidak aku mengajak artis pendatang baru, tolong jangan saya aja yang diundang, saya pengen ngajak ini nanti biar kedepannya biar tambah bisa mengepakkan sayap. Saya pun dulu juga bilang yang sama Nela, Nel, nanti suatu saat kalau aku udah ndak nyanyi, kamu gantiin aku ya jadi maskot di tempatku. Tapi semuanya itu ternyata dikondisikan satu orang ketika pas saya terkena masalah tuntutan itu belum selesai, terus suamiku kita sudah nggak bisa bersama lagi,
tuntutan belum selesai, semuanya uang habis, semua habis, tenaga habis. Musisi pun juga sudah dikondisikan dengan satu musisi yang ya, tapi ya sudahlah, itu karena masa lalu ya. Kita semuanya punya salah. Saya sudah memaafkan, saya tidak menyimpan dendam. Begitu juga untuk saya bilang sama anak saya itu, wis tondok, pokoknya ndak usah benci sama siapapun, ndak usah dendam. Kita ingat-ingat baiknya saja. Karena kalau kita ngingat jeleknya itu beban. Makanya saya sama anakku itu jalan hidup itu ya strong aja, nggak mikir apa-apa, karena aku tetap mendoakan gitu loh. Terus kemarin kenapa aku sampai bikin story seperti itu, ini mungkin kalian kan menunggu ya apa yang mau saya luruskan. Saya nggak peduli kalian mau ngebeki, menuhin kolom komentar Instagramku, mau bilang pansos, mau bilang aku edan. Aku juga sudah pernah difitnah, nanti suatu saat aku bakalan edan pada saat 2013 akhir. Makanya musisi saya pas diajak orang itu mau semuanya, saya nggak masalah gitu loh. Bahkan saya tahu banget siapa yang melengsarkan saya, siapa yang bilang Sakita buyar, padahal Sakita nggak pernah buyar, cuman musisinya aja dibawa sama, ya itulah, kalian bisa nilai sendiri. Saya diem, akhirnya grup Scorpio saya ambil, kamu gantiin Sakita ya, Sakita udah hilang semua, kalian gantiin Sakita. Aku main pertama pas apa ya aku ingat banget itu, aku main di Sidoarjo apa aku lupa. Ada saat itu mau dilemparin atau apa aku nggak tahu. Mungkin grup Scorpio tak jadikan Sakita, kok berubah, ini bukan Sakita, ini Scorpio, mau dilemparin saat itu. Aku di sana cuma berdoa sholawat, ya Allah kok koyok gini uripku aku gitu. Tapi semuanya salah paham gara-gara di media cuman menyomot di storyku. Tolong dong untuk media jangan memojokkan saya ataupun Dek Nela Karisma. Saya nggak apa-apa, nggak diakui, nggak apa-apa. Aku nggak mau pansos, demi Allah, Allah Akbar, saya nggak mau pansos. Saya nggak mau nyanyi di Jakarta, biar saya tetap hibur kalian di lokalan aja. Wis itu tok, saya sudah seneng. Sumpah aku nggak mau. Aku mau di job di Jakarta. Kalau di acara Eni Talk Show apa kemarin itu, tak sebut aja nggak apa-apa. Aku pernah main di Eni Talk Show. Jujur aja aku buat acara ini aku tak hampir samakan kayak Eni Talk Show. Aku sempat di job di Net TV, dulu di Trans 7, terus di mana Indosiar. Itu pernah. Mungkin untuk para fans Nela Lover yang baru lahir nggak tahu saya, ya saya memaklumi, mau ngelek-ngelek saya atau bagaimana silahkan gitu loh. Dan di malam hari ini saya nggak pengen buka aib siapapun gitu loh. Toh yang kemarin itu kenapa saya sampai bikin story seperti itu karena ada 2 fans dari Nela Lovers. Pertamanya gini, ini tak jelaskan dari awal ya, makanya sampai semuanya jadi salah paham gitu loh. Biar semuanya nggak salah paham. Jadi awalnya itu saya promo di Instagram untuk acara malam hari ini, Eni Talk Show Rabu, setiap hari Rabu jam 8 malam di channel Eni Sagita TV. Kemudian ada satu fans dari Dek Nela bilang, Mak ngundang Nela Karisma dong itu. Tapi itu aku belum tahu, pada saat itu belum aku baca. Terus akhirnya beberapa jam ya aku lupa, terus kok rame banget gitu, oh bagus sekali antusiasnya. Terus aku baca itu, terus ada lagi yang balesi dari Sakita Mania, wis tahu gitu. Aku belum balas komen sama sekali, Cah. Terus akhirnya ada lagi komen ketiga, yang tadi pertama kan cewek itu, aku nggak mau nyebutin namanya, aku tetap jaga nama baik mereka ya.
Mungkin mereka karena ketidaktahuannya, karena mereka mungkin baru lahir apa gimana, nggak tahu sejarahnya Sagita dulu. Nanti aku ceritakan sejarahnya Sagita setelah ini. Itu cewek, Mbak undang Nela Karisma dong. Sebenarnya sudah sering saya itu dimintai ngundang, terus apa ya mungkin gitu loh, nanti tak ceritakan. Terus akhirnya sama Sagita Mania Yasin atau siapa itu bilang wis tahu. Akhirnya yang ketiga lah, itu yang jadi pokok permasalahannya sebenarnya Nela Lover yang orang kedua di komentar yang ketiga. Dia bilang gini, ya mohon maaf ya kalau Anda menyaksikan saya pada malam hari ini, saya sempat kok membaca permintaan maaf Anda, Mas siapa ya, saya Instagramnya juga masih nyimpan. Mas, kalau malam hari ini Anda lihat acara ini, saya yakin Anda lihat, saya terima permintaan maaf dari jenengan. Tapi kemarin yang bisa baca cuma saya. Tak screenshot kok, tak screenshot ada, tapi saya nggak perlu ngasih tahu ke semuanya. Isinya itu komen ketiga tuh gini. Pertanyaannya, mampu nggak Enis Sagita bayar Nela Karisma? Dia bilang gitu. Akhirnya saya bales, loh Mas, saya kasih jawaban ya, aku bilang gitu. Bukan karena masalah mampu atau enggaknya. Masalahnya, saya itu sudah pernah datang ke rumahnya Dek Nela Karisma. Saya dikasih tahu sama teman-teman label, kalau mau ngejob Nela, kan aku juga punya label, aku mau kasih dia materi 6 lagu, terus aku 6 lagu. Aku kan masih buat kaset VCD saat waktu itu. Aku pengen banget dalam satu kaset itu ada aku sama Dek Nela gitu loh. Aku sudah melupakan semuanya yang terjadi karena kita nggak silaturahmi lagi, putus silaturahmi karena ada orang-orang tertentu yang memang membatasi kami gitu loh. Terus akhirnya saya jawab apa adanya. Saya sudah pernah datang ke sana pas waktu masih sama Malik. Itu pun saya juga sesuai apa kata teman-teman label, langsung aja datang ke rumahnya. Itu ya, kalau masalah kalian tanya Mbak Nela apa pernah nikah sama Mas Malik, apa pernah gini, kalian tanya Nela sendiri. Wong aku di story pun kan juga cuman ngomong kalau Nela aku ngambilnya dari Teropan, awal mulanya ya dari Sagita. Tapi yang menenarkan bukan saya. Itu semuanya kuasa dari Gusti Allah. Pas pada masa-masa tenar saya dulu, saya juga nggak tahu, saya nggak minta. Jadi pada saat tenar itu saya nggak minta, karena tenar, viral, rezeki itu kita nggak bisa minta dan nggak bisa nolak gitu loh. Sama kayak yang dialami Dek Nela, dia pun terkenal, bukan saya yang membuat, itu kuasa ilahi, bukan saya. Saya cuma mempromokan para artis pendatang baru, mensupport biar mereka bisa menjadi artis yang lebih bisa membanggakan dunia gitu loh. Kalau bisa malah sampai internasional, saya doakan seperti itu. Akhirnya dalam komentar itu mereka terus nyerang saya, pakai dengan katanya saya sirik, katanya saya pokoknya perdebatan itu semakin menyakiti hati saya yang terus memojokkan saya. Akhirnya saya nge-tag Dek Nela, Nel komeno ngomong sing sebenarnya, ngomong sama fansmu ini, bilang kamu asalnya dari mana. Aku tahu semuanya tentang Nela gitu loh. Tapi selama 2013 sampai sekarang, apa pernah saya bicara tentang musisi saya lama, tentang Dek Nela Karisma? Enggak pernah, karena saya enggak mau gitu loh. Saya ngetik Mas, Mbak, kedua orang itu yang menyakiti hati saya dengan kata-kata yang, pertanyaan yang saya harus menjawab. Akhirnya katanya saya membuka aib Nela Karisma. Enggak, itu semuanya di berita media, nggak bener semuanya. Itu cuma diambil di story separuh aja, mereka nggak tahu awalnya kayak gimana saya bales-balesan itu. Akhirnya saya sampai ngetek anak saya, kalau kalian itu nggak bisa jaga mulut ya. Anak aku tuh sudah punya anak, sudah gede, bisa baca semuanya komentar.
Masa aku mbok jelok harga diriku, aku wis dadi ibu, anakku wis loro, anakku sudah 2. Kok seenake kalian bicara, anakku tak tag sampean. Padahal yang ngasih tahu malah anakku itu gitu loh. Karena aku enggak kok setiap saat, setiap detik melototin HP. Aku juga punya suami, punya keluarga, punya kesibukan gitu loh. Akhirnya saya ngetik Nela, terus aku ngetik lagi kok nggak bisa yo. Oh ternyata pesan itu sudah dihapus sama si komentar pertama tadi, ya otomatis komentar jawaban tadi hilang semua. Akhirnya saya semakin emosi saat itu, terus bikin status seperti itu. Saya tag di Nela Karisma, tapi dalam hati saya nggak ada sedikit ingin membuka aib Nela. Saya sendiri juga banyak dosa, saya juga orang tidak baik, saya bukan orang yang baik. Jadi saya nggak mau membuka aib siapapun. Kalian ketahui ya, para Nela lovers, para bonita. Bahkan ketika pas Nela Karisma itu naik daun, semuanya bilang sama aku, "Mak, apa Nela gini. Enggak, saya nggak tahu, saya nggak pernah ketemu Nela. Yang penting kalian bisa tanya semuanya Sagita Mania. Kalau nanya di aku mereka tentang Nela Karisma, aku jawabnya cuman wis to, cah, nggak usah nanya sing aneh-aneh. Kita doakan saja, kuwi mbiyen yo anakku, bisa ditanya di Sagita Mania semuanya." Aku bilang sama Sagita Mania kalau nanya tentang Nela apa gini. Wes toh, itu wes kayak anakku, kita doakan. Aku bangga Nela bisa sukses bahkan melebihi saya. Aku bangga, aku seneng, aku ngelihat semuanya. Bahkan aku pernah follow IG-nya Dek Nela karena aku merasa malu. Akhirnya enggak di wallpaper kok empani. Aku jaga perasaan teman-temanku, ya sudah, aku akhirnya unfollow lagi akunnya Nela. Itu sebelum aku datang ke rumahnya Nela. Terus akhirnya aku pas saat datang di rumahnya Nela itu, aku ditemuin sama keluarganya Malik. Terus beberapa menit kemudian Malik keluar. Seneng aku, ya Allah, aku ingat masa lalu, aku seneng gitu loh. Aku sudah memendam itu semuanya, bahkan Sagita Mania pun aku ajak mendoakan yang terbaik buat Lagista. Kalau pulang masih belum bisa menyebutkan Lagista, aku mau kan, aku memang mendukung mereka gitu loh. Mereka punya hak untuk lebih baik, pengen berkarya sendiri. Toh aku dulu juga pernah ikut, aku sebut aja, aku dulu juga pernah ikut Aini Record. Bahkan sampai sekarang aku juga tetap baik sama Bunda Aini. Aku tetap baik, beliau tetap mendukung aku. Dari situ aku belajar, oh iya ya, Lagista juga pengen berkarya kayak aku. Berarti kita doakan yang terbaik, teman-teman. Tak lanjutkan lagi, Malik keluar. Lek, mungkin kalau Malik nyaksikan acara malam hari ini ya semoga aja kita bisa ketemu silaturahmi lagi. Kalau memang kalian masih ingin menyambung silaturahmi, 24 jam pintu saya terbuka untuk kalian. Karena saya kesulitan banget untuk nemuin kalian semua itu loh. Aku tuh sulit demi kalian semua, sampai datang ke rumahmu itu loh. Kalau aku dibilang ada terserah. Mau suatu saat juga akan, toh kalau aku nggak bener ngomong, aku kena karma pun kalau nggak di dunia, nanti aku akan mempertanggungjawabkan di akhirat. Iya bener itu loh. Jadi Malik bilang gini, aku tanya, Lek, lah Nela neng di, Nela ini mulai neng Geringging, Nelanya pulang ke Geringging. Oh berarti nggak ada. Aku pengen banget, Lek, dalam satu album itu ada aku 6 lagu, Nela 6 lagu. Wes aku manut, aku mau dikasih harga berapa per lagu, aku ngikut. Pada saat itu aku datang sama suamiku Mas Kakung Lintang, sama adikku Yuni. Dek Nela kenal, Malik juga kenal, semuanya kenal karena mereka di sini sudah kayak keluarga. Itu aku datang, dan Malik bilang, aku tanya, Lik, Nela pulangnya kapan, aku gitu. Ya nggak pasti, kadang bisa nanti, bisa besok, bisa lusa. Waduh, aku sudah feeling nggak enak. Waduh,
Oke lah, mungkin perlu butuh waktu untuk ngasih keputusan bisa atau endaknya saat gitu. Oke, aku menghargai keputusan mereka. Ya sudah, akhirnya kita ngobrol sebentar, ngomongin yang cuap-cuap, pokoknya namanya orang lama nggak ketemu ya. Nggak begitu lama, aku terus pamit. Aku bilang gini ke Malik, mungkin kalau Malik lihat malam hari ini ya, ini disekseni sama Gusti Allah, aku nggak nambahin nggak ngurangin gitu loh. Ini tak kasih intinya aja buat kalian. Lek, besok tak tunggu keputusannya ya, atau besok atau lusa atau kapan, sampai Nela kalau udah pulang nanti sampaikan ya, bilang ke Nela, yo tenang bos, nanti pasti tak kabari. Lah nanti kalau aku telepon atau WhatsApp atau SMS kamu nggak bales, aku bilang gitu, sumpah demi Allah aku bilang gitu. Enggak, nanti tak bales. Oke, kalau gitu nggak apa-apa, nanti aku nunggu kabar darimu ya Lek. Iya, aku pulang sama suamiku sama adikku, nggak ketemu sama Nela. Akhirnya besoknya aku nunggu kabar sampai sore kok nggak ada balasan. Akhirnya tak telepon, aku kan juga punya nomor Nela saat itu, karena aku dikasih sama para label kalau ada yang minta Nela kan aku bisa ngasih nomornya Nela kalau ada orang ngejob gitu. Akhirnya aku telepon, kok nggak diangkat. Aku telepon Nela, telepon Malik nggak diangkat. Semuanya aku telepon biasa, aku telepon WhatsApp, aku SMS, semuanya aku lakukan itu sampai setiap hari, sampai seminggu itu nggak ada jawaban sama sekali. Terus akhirnya kok nggak bisa ditelepon ya, kok gambarnya yang semua ya WhatsAppku, fotonya Malik hilang, fotonya Nela hilang, masa aku diblokir, kok tak telepon udah nggak bisa ya. Akhirnya tak coba pakai nomor lain gitu loh, pakai nomor lain masuk gitu loh. Wah ya Allah, kok yo apa segede ini ya kesalahanku ke mereka. Kalau aku memang punya salah ke mereka kan harusnya nggak seperti itu, kasihlah keputusan bisa atau endaknya gitu loh. Oke deh, aku dimarahin sama adekku, kamu udah tak bilangin toh mbak, nggak usah kesana, awake Dewi ini bukan siapa-siapa, mereka itu artis besar, kita ndak punya apa-apa, sudah tak kasih tahu ndak usah ke rumahnya sana. Kok tetap ngengkel, dalam hatiku tuh aku juga pengen nyambung silaturahmi lagi gitu loh. Kalau kalian nggak percaya, kapan-kapan kalian datang aja ke rumah Malik atau Dik Nila, ngomong bener nggak apa yang tak bilang gitu loh. Aku pernah follow Instagramnya, pernah telepon, pernah datang langsung. Tapi kalau untuk urusan lain-lain, kalian mau nanya gimana Nela sama Malik dan sebagainya, mungkin rumah itu rumah produksi untuk para berkumpulnya para musisi lagista. Aku nggak mau ikut-ikutan kalau masalah itu gitu loh. Kalian nanya aja langsung ya ke bersangkutan. Kalau sudah dijawab tidak, ya sudah, nggak usah ngurusin pribadinya orang gitu loh. Jadi yang kalian lihat di YouTube, di para media itu ngambilnya cuma separuh, mereka nggak tahu awalnya kayak apa, karena komentar-komentar itu sudah terburu-buru dihapus sama 2 orang fans. Makanya aku ingetin ke kalian semua, baik Bonita, Boleh Sagita Mania Indonesia, Nela Lover, saya mohon maaf kalau memang kata-kata saya pada saat itu saya menyakitkan, karena beda, untuk tulisan itu kita malah bisa menjadikan salah paham gitu loh. Tapi kalau kita bicara langsung, ketemu langsung, itu sudah lain ceritanya. Makanya jangan terburu-buru kalian menyalahkan gitu loh. Wes, ini bakal edan, enggak masalah, Gusti Allah Maha tahu, aku enggak masalah harap tilok kayak edan, harap tiloknya gendeng, enggak masalah. Yang penting Gusti Allah tahu apa yang saya katakan ini benar atau tidak, Gusti Allah Maha tahu gitu loh. Nanti saya juga akan mempertanggungjawabkan kalau kata-kata saya enggak benar. Karena saya memang bukan orang baik gitu loh, tapi saya mencoba untuk bicara jujur di sini. Aku sebenarnya sudah diingatkan sama Andra Karisma. Andra itu teman baik Dek Nela dari kecil, juga tetangganya Nela. Dia udah bilang, wes toh Cin, nggak usah ngomong macam-macam, nanti kamu malah dibilang pansos. Kita lo siapa? Kita lo bukan siapa-siapa. Nggak usah ngomong macam-macam, nanti malah dibilang pansos. Kita itu susah kalau berurusan sama artis besar, mereka punya fan banyak, belum tentu mereka percaya. Wes biarkan Gusti Allah yang menyelesaikan gitu.
enggak, aku sudah memaafkan semua Najin, kita support aja, dia apa-apa nih, mereka juga pernah jadi teman baik kita gitu lah. Aku bilang gitu sama Andra Karisma, kalau nggak percaya tanya aja sendiri gitu. Cuman aku nelongsonya itu gini, kenapa pada saat ya ini mungkin kalau tim Nela Karisma menyaksikan, saya mohon maaf kalau memang saya mengganggu, mengusik kalian dengan media-media yang beredar yang salah kaprah, menyudutkan, ada yang menyudutkan Dek Nela, ada yang menyudutkan saya gitu. Saya mohon maaf karena memang komentar-komentar yang awal masalahnya itu sudah keburu dihapus sama 2 orang Nela lovers. Mungkin 2 orang itu baru tahu atau lahirnya mungkin seumuran sama anak saya, jadi nggak tahu sejarahnya Sagita, sejarahnya Nela kayak apa. Cuman ya ada sih rasa nelongso pada saat Nela bener-bener booming pada tahun berapa ya, 2017 apa 16 aku lupa itu. Aku itu aku tuh sedihnya gini nelongsonya itu. Dia bilang semuanya karena lagi stuck gini-gini. Aku nggak pengen dihormati atau dihargai karena aku nggak membikin tenar Nela itu loh. Itu semuanya kan kuasa ilahi, tadi sudah tak sampaikan gitu. Jadi ngomongnya katanya dia lagi stuck, padahal sebelumnya dia dari mana itu nggak pernah jabel saya, kayak nggak ada gitu loh aku. Terus salahku apa ya ke Nela, aku bingung gitu loh. Yang aku sebelumnya di manajemenku, terus pernah di Scorpio, kita pernah berteman baik, kita pernah pokoknya udah kayak saudara. Nela juga sering tidur di rumahku, tapi itu semua sudah berubah ketika ada oknum-oknum yang ingin memecah belah kita, terus ingin menghancurkan Sagita. Karena saat itu Sagita benar-benar puncaknya di tahun 2011 sampai 2012 itu puncak-puncaknya. Siapa nggak tahu Sagita, cuman bedanya kalau dulu itu cuman lewat kaset VCD, belum ada teknologi digital, belum ada YouTube ya, mungkin YouTube hanya beberapa dan belum marak, belum ngehit. Kalau sekarang kan sudah ada YouTube, jadi mempermudah untuk para pendatang baru untuk lebih bisa menyalurkan bakatnya gitu loh. Makanya saya adakan ini talk show ini, memang saya pengen merangkul semuanya artis Jawa Timur gitu loh, enggak hanya Nela. Walaupun Nela sudah mungkin nggak kenal saya nggak apa-apa, demi Allah saya nggak pengen tenar, nggak pengen viral. Saya bisa menghibur kalian saja lewat YouTube, saya sudah syukur, alhamdulillah. Iya bener, saya nggak mau pansos. Kalau saya mau pansos sudah dari tahun 2017 gitu loh, beneran. Saya nggak bohong. Terserah kalian mau percaya apa enggak. Saya pun hanya juga percaya hanya sama Gusti Allah kok. Jadi kalian mempunyai hak untuk nggak percaya sama saya gitu loh. Tapi saya perlu tegaskan ke kalian, saya sudah pernah follow IG, sudah pernah DM, dan tadi saya sempat balas komen di Instagram kalau oh iya ini Dek Nela juga DM saya akan buka malam hari ini. Ternyata tak cek lagi, ternyata malah bukan Dek Nela, ternyata fansnya. Dia bilang, Mak tolong dong dihapus itu postingannya yang di Instastory, kasihan Dek Nela, kasihan Mbak Nela, kasihan kan kalau dibully terus, katanya gitu. Aku ya Allah, masuk dibully, aku udah nggak mau tahu tentang, aku orangnya gini, wis pokoknya tak doakan yang terbaik, aku nggak mau ngurusin urusannya lagi, aku gitu toh kalau ketemu alhamdulillah, kalau enggak ya memang belum waktunya. Tapi dalam hati saya yang paling dalam, saya pengen banget teman-teman bisa kumpul lagi gitu, bisa kumpul reunian. Ini tak jadikan wadah untuk para pendatang baru biar lebih bisa mengepakkan saya, biar bisa lebih menyalurkan bakatnya. Enggak itu aja, siapa aja yang punya usaha dagang kecil maupun besar, mau ikut di sini, mau nyuruh meromokan, bisa, nanti bisa hubungi nomor admin, nanti selesai acara di deskripsi kita kasih gitu loh. Kita nggak mematok biaya, silahkan, saya lillahi ta'ala, karena saya bisanya cuman ini gitu loh, saya nggak bisa melakukan apa-apa. Dan perlu kalian ketahui juga
untuk para fans Nela Lovers, Bonita, Bolona ini Sagita Mania Indonesia. Aku nggak mau nyanyi di TV, biar itu jadi bagiannya kayak FB Asmara, Nela Karisma sama pendatang baru yang pengen ke TV silahkan. Aku tak di lokal aja. Aku nggak akan mau di TV kecuali kalau diundang untuk talk show. Saya mau kalau untuk talk show karena itu juga untuk mempromokan usaha saya. Saya punya YouTube. Di tengah pandemi seperti ini saya cuma jaga ke YouTube. Itu loh. Mohon maaf untuk Nela Karisma. Ini saya bersihkan namanya. Tolong jangan menyudutkan Dek Nela. Kalau kalian mau menyudutkan saya silakan. Saya udah apa ya? Kalau wong Jawa bilang itu bumbu janganku. Aku sudah pernah tersakiti bahkan lebih dari ini gitu. Mungkin kalian bisa cek di feed Instagram anakku, Noni Sagita. Itu kisah hidupku saat terpuruk 2013 akhir itu memang benar-benar terjadi pada kami gitu loh. Saat itu, sekarang aja ini berat badanku 46. Dulu pada saat 2013 akhir aku tinggal 35 karek balung karo kulit, tinggal balung sama kulit tok. Dulu 2013 akhir jerawat penuh di wajah. Itu benar-benar masa saat sulit saya saat itu. Aku hampir bunuh diri saat itu. Akhirnya yang menguatkan saya cuman aku masih punya Gusti Allah gitu loh. Saya dikasih hidup masuk harta pateni. Saat itu aku gitu. Aku belum ketemu sama Mas Kakong Lintang gitu. Aku sendiri, bener-bener sendiri. Aku gak kuat saat itu. Anakku nangis tiap malam. Aku dekap. Aku gak kuat ya kalau ingat pas waktu itu. Anakku nangis tiap malam. Ma, dia nangis terus aku nangis juga. Aku gak tahu lagi mau apa. Udah uang habis tinggal 2 juta. Apa bisa itu loh. Suami sudah gak bisa nemeni aku lagi saat itu. Memilih untuk berpisah. Oke, gak masalah. Aku mencoba lapang dada. Saat itu suro. Malam 1 suro itu aku sholat malam. Aku bilang sama Gusti Allah, ya Allah, kalau memang ada sesuatu hal yang memang harus Allah tunjukkanlah ya Allah. Aku memang bukan orang yang baik, tapi aku insya Allah siap menerima apapun yang Allah perlihatkan ke saya. Aku tahu semuanya hancur. Akhirnya surah itu Gusti Allah membuka semuanya. Akhirnya kita memilih untuk berpisah. Ya sudah, nggak apa-apa. Aku mencoba tegar saat itu. Padahal dibalik itu semuanya, dibalik masalah rumah tanggaku belum selesai. Padahal kena tuntutan lagu itu aja aku juga belum selesai saat itu gitu loh. Aku harus bolak-balik ke Polda. Aku harus dari Nganjuk Polda gitu terus, menguras tenaga, menguras materi pasti ya, karena aku kan bolak-balik sama mantan suami pada saat itu. Akhirnya kasusku dipindah di pengadilan Nganjuk. Saat itu aku sudah ditinggal sama suamiku yang sekarang sudah menjadi mantan, dan proses pengadilan juga terus berjalan. Saya menghadapi 2 kasus, satunya rumah tangga di pengadilan agama, satunya di pengadilan negeri. Itu belum selesai kasusnya. Sidang hampir tiap minggu atau tiap bulan, aku lupa. Nggak selesai sidang tuntutan lagu itu. Kapan selesainya Pak? Aku bilang gitu. Aku capek. Aku datang pagi, sidangnya sore. Aku datang siang, sidangnya pagi. Gitu terus tiap hari ya. Ya nggak tahu kenapa itu. Aku teriak-teriak sama orang semuanya. Oke, nggak apa-apa. Kalau memang sidang ini nggak bisa berhenti, nggak bisa selesai, aku milih di penjara. Uangku sudah habis semuanya. Aku nggak punya apa-apa. Suamiku sudah hilang. Musisiku sudah hilang, ninggalin aku semuanya. Yang di situ menemani aku hanya Sagita Mania, para fans
dan keluargaku dan anakku yang mendukung aku saat itu di pengadilan. Aku teriak-teriak di pengadilan itu. Aku bilang sama mereka semuanya, kalau memang ini gak bisa selesai sidangnya, aku akan sumpahin kalian semuanya sampai anak turunmu bakalan gak bisa mulia. Aku pokoknya bersumpah jelek banget di situ. Akhirnya satu kali sidang lagi selesai. Ya alhamdulillah, bersyukur saat itu. Tapi aku harus laporan tiap minggu atau 2 minggu sekali, aku lupa. Aku jadi tahanan luar, nggak boleh terima job di luar kota, apalagi luar Jawa lah. Padahal job kita saat itu yang banyak itu luar kota sama luar Jawa, sama saja berarti saya nggak boleh kerja, kan gitu. Ya sudah, kalau gitu aku bisa, tolong dong Pak dikasih keringanan, aku bilang gitu. Akhirnya ada teman bantu saya dikasih keringanan. Itu salah satu orang yang sudah saya anggap bapak saya sendiri. Mungkin kalau ada yang kenal sama Mas Arbayana, itu satu organisasi sama saya. Beliau juga seorang DPRD, rumahnya Sukomoro Nganjuk. Beliau yang alhamdulillah membantu saya itu bukan karena saya jadi janda, tapi dari pertama kali saya kenal beliau, saya masih SMP, beliau selalu membantu saya gitu loh, selalu membantu adik-adiknya pada saat itu. Akhirnya saya diberi kelonggaran itu, saya boleh nyanyi di luar kota. Alhamdulillah, berarti saya punya masukan. Kalau enggak terus anak saya mau tak kasih makan apa, uang sudah habis, semuanya habis gitu. Dan aku benar-benar kecil banget badanku saat itu gitu loh. Aku nggak tahu mau gimana lagi, tapi aku bersyukur kasusku sudah selesai. Walaupun suami hilang, di depan Sagita Mania, di depan anakku, di depan keluarga aku mencoba untuk tetap tegar karena hidup harus tetap berjalan gitu. Ya sudah, akhirnya saya juga agak kebingungan saat itu, juga sudah nggak bisa kerja bareng sama Bu Aini karena kasus nggak selesai-selesai. Akhirnya untuk albumnya juga macet, kaset VCD semuanya bilang Sagita sudah buyar, semuanya sudah dibuat konspirasi. Si dia itu bilang kalau Sagita sudah buyar. Ketika aku ada job di Kalimantan, di mana itu dia yang terima, dia yang masukin jobnya. Pokoknya aku dibilang kalau Sagita udah buyar, sekarang adanya ini itu. Ya sudah, aku nggak apa-apa, namanya rezeki kan pasti ada gitu loh, nanti di nggak hanya di entertain aja gitu. Dan yang paling aku ingat sampai saat sekarang itu, di tengah-tengah keterpurukan Sagita, aku berpikir itu akhirnya surat ceraiku keluar. Setelah seminggu bercerai itu, surat cerai keluar. Selama seminggu itu aku jadi janda. Selama seminggu aku dibantu sama Mas Arbayana, temanku di PR itu. Kamu buat label sendiri. Tapi Mas, aku banyak yang nawarin ini label-label Jawa Timur. Wis toh, kamu manuto aku, kamu bikin label sendiri. Nanti kamu kalau sudah wong penyanyi itu ndak selamanya masih awetan musisi, apalagi kamu kan senangnya di lokal. Iya Mas, terus gimana? Lah iya, kamu bikin label sendiri. Nanti kamu kalau ikut label-label lainnya, saat itu belum arah YouTube loh ya, itu masih kaset VCD saat itu. Nanti kamu tetap bisa nyanyi. Kalau punya label sendiri, karyamu tetap bisa kamu suguhkan di masyarakat. Hasil itu ngurusnya belakangan. Yang penting kamu bisa tetap menyalurkan bakatmu, kamu tetap bisa menghibur para fansmu, kamu itu ditunggu-tunggu gitu loh. Aku mikir, iya juga sih, kalau nanti aku ikut label-label lagi, paling aku maksimal 3 tahun sudah nggak laku. Karena apa? Bermunculan penyanyi baru, sedangkan label kan mereka kan mikirnya cuma di bisnis, bukan kekeluargaan gitu loh. Mikirnya di bisnis, kalau saya sudah tua ya ganti yang pendatang baru, pasti gitu kalau label mikirnya. Tapi saya, walaupun saya punya label sendiri, akhirnya saya berani bikin label. Aku bikin label
Saya minta tolong teman-teman, akhirnya jadi. Dan saat itu saya nggak melupakan, saat itu aku dibantu Mega Record. Masih apa yang namanya? Mas Yanto. Kalau tim Mas Yanto malam hari ini nonton ya. Saya dibantu Mas Yanto, kita kerja sama, kaset semuanya, VCD yang pokoknya kita bagi hasil saat itu. Tetap pakai Sagita sama Scorpio, tapi aku Sagita grupnya sudah berubah semuanya, sudah ganti yang baru. Scorpio aku cari grup lagi yang baru saat itu. Jadi saya nggak ngelupain jasa-jasa dari beliau-beliau yang sudah bantu saya untuk membuat label di tengah keterpurukan saya. Di situ ada Mas Arbayana DPRD, ada Mas Yanto Mega Record, terus ada Pak Beno juga. Pak Beno itu dari Lengkong ya, Pak Beno dari Lengkong itu juga bantu saya bikin surat-surat kuasa apapun itu juga beliau gitu. Terus aku bikin label itu, cuman yang saya sayangkan saat itu job-job Sagita itu ya memang nggak seperti biasanya. Yang saya rasakan sudah agak surut karena kan ya sudah ada lagi kita sama-sama jadulnya, apalagi semua musisinya kan di sana semua saat itu. Oke, enggak masalah, wong rezeki sudah ada yang ngatur, yang penting aku sudah cukup untuk masukan saya, pemasukanku sudah cukup. Anakku sudah tak bilangin, Dok, wes enggak apa-apa, ini tiap bulan kita sudah cukup, ini sudah syukur, alhamdulillah, kita harus bersyukur. Memang itu rezekinya dari teman-teman lagi kita nggak boleh iri, kita nggak boleh ngeluh gitu. Cuman yang aku sayangkan itu satu, ketika mereka mungkin Bolang masih ingat, nggak tahu kamu tahu apa nggak ya Lang ya, kan kamu saat itu kan masih di Lagista ya Lang ya. Nah, itu pernah live show di, kalau nggak salah, kalau nggak di Prambon, di Ngeronggot, aku lupa. Pokoknya ada yang lapor, ada yang komplain sama saya, Penny kamu tuh di job kok nggak datang, di job kok nggak datang. Kapan aku di job? Ternyata sesuai informasi dari teman-teman dekat, si teman-teman ya ada yang bilang, yang jelas pimpinannya bilang gini, Eni sudah tak job Bu, misalkan sama orang yang ngejob tadi, Eni Sagita sudah tak job tapi dia nggak datang, padahal aku nggak di job gitu loh. Itu sudah bukan Sagita, itu jadi Lagista gitu loh. Itu benar-benar terjadi. Terserah Bolang mungkin masih ingat, itu aku nggak di job Lang, malah nggak ngerti dia, soalnya Bolang itu cuman taunya main gitu loh, bener-bener kayak gitu. Aku nggak masalah aku difitnah karena musisiku semuanya ikut dia, karena saat itu mungkin aku bingung harus gimana, padahal aku juga nggak mikir diri sendiri. Aku tetap baik sama mereka, tapi mereka tetap ninggalin saya. Padahal 2013 akhir itu mereka ngasih rekaman sama aku, kalau nggak salah Ngamen 14, karena aku awal bikin Enis Production itu di Ngamen 14. Produksinya itu jelek banget karena aku masih belajar, audio juga belum menemu saat itu. Itu musisinya masih Mas Bolang dan kawan-kawan saat itu, masih Malik dan kawan-kawan. Tapi terus pas mau kasetnya sudah tak cetak, mereka semua ninggalin aku. Terus aku bilang sama yang menengahi, Pak Beno itu, aku bilang, Pak, teman-teman kok nggak bisa ditemuin Pak, ini kasetnya sudah tak cetak, 20.000 keping Pak, aku gitu. Padahal itu aku uang utang gitu loh, aku utang di salah satu bank swasta, itu pun aku sulit banget utang di bank swasta pada saat itu, karena saat itu kondisiku masih gantung, belum keluar surat cerainya apa gimana ya kalau nggak salah, aku lupa. Jadi nggak jelas statusku, janda enggak, punya suami enggak. Aku nggak dipercaya sama bank-bank semuanya, yang percaya sama saya cuma satu bank di Kediri,
Terus saya hutang Mas Adi, AN Promosindo, aku hutang beliau sama aku, sampai hutang sama orang yang pernah ngejob aku. Orang Kalimantan itu, orang asli Tulungagung, tak telepon aku utang, aku ditransfer gitu loh. Jadi hutangku saat itu 500 juta lebih. Aku bikin studio ini semuanya hasil uang utangan dulu. Aku sendiri belum kenal sama Mas Kakong gitu loh. Aku bilang sama Pak Bendo, Pak, ini gimana Pak, kasetnya udah cetak 20.000. Mbak En, katanya teman-teman, ngapunten ya, katanya yang nyuling minta 30 juta. Oke Pak, tak carikan uang dulu. Aku bawa uang 30 juta, aku ke rumahnya beliau. Setelah aku ke sana, nggak mau, mereka berubah pikiran lagi. Minta berapa? 50 juta. Aku cari uang lagi, minjem lagi, tetap nggak diterima lagi. Aku ke sana. Berapa lagi Pak? Ini kalau kaset laku pun aku juga nggak balik modalku. Aku sudah beli hak cipta, aku sudah bayar penyanyi, aku sudah habis produksi banyak. Ini uang utangan Pak. Teman-teman minta 80 juta. Astagfirullah. Aku bilang, aku nangis, aku dipeluk adikku, keluargaku. Aku bingung saat itu, ya Allah, kok yuk kebangetan aku gitu loh. Aku sendiri, nggak punya suami, anakku ya tak apa ini sendiri sama keluargaku gitu loh. Masuk kayak mentol, aku sudah terlanjur cetak kaset segitu banyaknya. Akhirnya ya sudahlah, itu bukan rezekiku, bukan rezeki kita nak. Akhirnya kasetnya tak bakar di belakang rumah, 20.000 keping, karena aku nggak mau sampai kaset itu nanti keluar bajakan. Akhirnya aku dituntut sama mereka. Itu yang terjadi. Aku bakar uang segitu banyak padahal uang utangan. Setelah itu aku mikir lagi, Ngamen 14 aku sendiri yang bikin. Aku syuting lagi, itu aku nunut di eventnya Mas Adi Promosindo, AN Promosindo itu di Merican. Aku nunut lagi, lip sync lagi di sana, bikin kaset lagi dengan formasi baru, dengan formasi yang baru itu. Padahal kan sayang ya, aku sudah cetak kasetnya, karena terakhir sempat syuting Ngamen 14 sama grup yang lama. Ya itu yang terjadi, kenapa nggak bisa keluar gitu loh. Ya saya ceritakan apa adanya, saya berani sumpah, saya nggak menambahi, nggak bohong. Kalau saya memang bohong, itu nanti saya akan mempertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat gitu. Itu yang terjadi. Oke ya sudahlah, kembang itu bukan rezekiku. Akhirnya aku bikin sama grup yang baru. Seperti itu ceritanya. Ini kembali lagi ke Dek Nela Karisma. Saat itu juga masih ikut aku kayaknya, tapi nggak tahu kok terus dengan huru hara yang masalah gimana, aku nggak ingat lagi apa yang terjadi. Pokoknya aku hanya ingat baiknya saja, semuanya tak ingat-ingat baiknya. Jadi aku jangan sampai menyimpan sakit itu, dendam itu. Kalau kadang ingat sebentar gitu udah nggak bisa detail, aku nggak mau ngingat-ngingat yang jelek itu. Tapi kalau yang paling aku ingat banget ya yang kaset kepingan VCD tadi. Akhirnya utangku menumpuk. Alhamdulillah aku masih ada job beberapa. Akhirnya aku bisa sedikit menyicil hutangku sedikit demi sedikit. Terus jadi aku pengen berpesan ke kalian semuanya, untuk para pendatang baru, baik artis, musisi atau siapapun juga, aku pengen berpesan ke kalian semua, semuanya pernah di atas dan tidak memungkinkan juga, dan itu akan menjadi mungkin kalau nanti suatu saat kalian sudah menjadi seperti saya, tidak menjadi di entertain, maksud saya sudah tidak tenar, viral lagi, ngehit lagi. Hargailah untuk para senior kalian, karena mereka juga pernah viral pada masanya, cuman bedanya sekarang digital. Kalau dulu kaset VCD. Saya minta maaf kepada semua pihak. Intinya kita semuanya baik-baik saja. Saya sama Nela baik-baik saja. Cuman karena masalah komentar yang saling
memojokkan saya, menyudutkan saya, dan akhirnya saya harus menjawab yang sebenarnya. Saya mohon maaf untuk semua pihak, dan saya ulangi sekali lagi untuk para pendatang baru, jangan sampai berubah. Kalau kalian memang kenal, tolonglah dibalas. Kalau nggak kenal mungkin kita memaklumi ya nggak balas DM. Wong sekelas, mohon maaf, Mae Soimah, Mak Soimah itu aja kalau tak DM selalu bales. Bahkan saya dibuatin ucapan ulang tahun buat Mas Kakong Lintang itu, Via Valen juga bales, Happy Asmara juga bales. Bahkan mamanya itu teman baik saya, semua keluarganya baik sama saya gitu loh. Jangan sampai nanti kalian kalau sudah terkenal lupa sama orang-orang yang pernah baik pada kalian. Tugas saya waktu itu, walaupun sampai sekarang, saya hanya ingin mempromokan para artis khususnya Jawa Timur, merangkul semuanya yang ingin promo di sini. Silahkan, saya persilahkan untuk mengembangkan bakatnya. Itu aja. Terus nggak tahu lagi aku mau bilang apa, karena apa yang mau tak sampaikan aku lupa gitu loh. Itu sudah ciri khasku, aku setiap mau menyampaikan lupa. Mungkin nanti kalau di tengah-tengah acara aku ingat ya aku sampaikan lagi kepada kalian. Saya mohon maaf untuk semuanya. Intinya itu aja. Terus apalagi aku lupa mau bilang sesuatu yang penting. Pokoknya kalian nanti ketika ada di atas, jangan sampai lupa pada yang pernah baik kepada kalian. Saya merangkul semuanya. Saya support pendatang baru, bukan berarti saya bisa membuat viral atau terkenal untuk yang saya naungi, karena membuat viral dan terkenal itu adalah kuasa Gusti Allah, bukan kuasa saya. Viral, terkenal, tenar, rezeki, apapun itu tidak bisa kita minta dan tidak bisa kita tolak. Saya sendiri juga kaget yang di media itu sangat ramai sekali. Saya nggak minta dan saya juga nggak bisa nolak, tapi yang tidak mengenakan, kita sama-sama tersudut. Yang Nela Lover membela sesuai idolanya, yang Bonita Boleni Anissa kita juga membela saya. Jadi sebenarnya semuanya salah paham. Makanya saya ingatkan kepada semuanya para fans, kita ini satu kota, deket banget. Bahkan aku sudah pindah kakak di Kediri, tapi aku masih bertempat tinggal di Pace, Nganjuk gitu. Aku sudah pindah di Kediri karena aku juga alhamdulillah nyicil rumah di sana. Nyicil guys, ngangsur, gak lunas, karena juga aku dulu mendirikan Enis Production, Enisa Kita Manajemen itu uang hasil hutang semua. Aku bukan dari keluarga yang kaya gitu loh. Jadi pokoknya tenar apapun itu aku nggak bisa buat. Di sini tugasku cuman merangkul semuanya, mempromokan semuanya. Kasih sini aja nggak apa-apa. Jadi mohon maaf untuk semuanya fans. Kalau bisa kalian saling menghargai, karena saya baiknya lah, baik siapapun itu, kalau dari Jawa Timur kita harus mensupport semuanya. Kita nggak ngelarang kalian mengidolakan siapa saja, tapi ya kita wajib mensupport semuanya, karena kita itu negara kesatuan. Apalagi kita sama-sama Jawa Timur, masa Arab malu-maluin Jawa Timur, ya kan? Dan ini satu lagi yang akan saya sampaikan untuk musik jandut. Kalian kan banyak yang nanya, jandut itu apa toh? Jandut itu jaranan dangdut. Pencetus jandut pertama kali itu ya saya, maksud saya Sagita. Kenapa saya bikin grup Sagita? Karena dulu saya pas waktu sudah menikah, aku berpikir gini, waduh aku nanti kalau sudah menikah pasti aku sudah nggak laku lagi. Tapi aku seneng di dunia entertain, walaupun hanya di lokal. Aku seneng menghibur orang dengan suaraku yang alhamdulillah lumayan dikasih anugerah sama Gusti Allah, banyak yang seneng gitu. Nanti kalau aku sudah tua pasti aku nggak laku lagi, aku mikir gitu. Makanya aku bikin grup namanya Sagita.
Tapi sebelum aku ikut buat Sagita itu aku sudah ikut Laduta, dan satu orang itu juga ada di Laduta, akhirnya di Sagita. Padahal sebelumnya juga aku nggak ngerekrut dia, tapi ada yang memasukkannya. Tapi ya sudahlah, nanti malah kemana-mana ya. Jadi grup Sagita Jandut itu jaranan dangdut, itu musik yang ciri khasnya itu ada musik tradisionalnya, tapi berkat Mas Bolang alhamdulillah musik-musik tradisional, gong, kenong, angklung semuanya dan lain sebagainya itu bisa dirangkap menjadi satu di dalam keyboard, dan untuk kenongnya bisa buat di dalam gitar. Jadi kita nggak membawa barang kayak yang jaranan asli itu, tapi suaranya mirip dengan jaranan, tapi kita bikin versi dangdutnya. Jadi terciptalah jaranan dangdut gitu. Jaranan dangdut itu pertama kali aku bikin itu aku, Mas Bolang, ingat yang lang ya, bisa disoteng Mas Bolang bang. Nggak apa-apa, syuting Mas Bolang dulu aja, biar nggak nanti aku takutnya sepet itu mereka ngelihat aku ya. Guyon aja ya. Jadi dulu pertama kali grup Jandut itu yang bikin pencetusnya itu 4 orang. Ada Mas Bolang, ada Mas Malik, terus ada mantan suami saya, terus dan saya sendiri. Kamera ada di sini lagi. Jadi 4 orang saat itu, 4 orang. Dan aku pas bikin grup Sagita itu aku mantan suami sama Mas Malik sama Mas Tayeng. Saat itu juga Mas Tayeng selalu ikut. Itu aku bilang sama Malik, Lek, kamu pengen keyboardnya siapa? Ini Bolang wae, aku seneng, aku suka keyboard Bolang. Oh Bolang itu toh Rejoso. Iya ya sudah, berarti kita buat grup Sagita ya, sesuai nama apa, zodiakku. Aku kan kebetulan zodiakku kan Sagitarius, makanya namaku Eni Sagita gitu loh. Akhirnya aku sama Malik sama mantan suami Tayang ikut nggak ya waktu itu, aku lupa. Itu aku ke rumah Bolang, ke Rejoso sana. Aku ke sana, terus sebenarnya mantan suami itu sudah kepengen banget bikin genre yang belum pernah ada, karena kan pada saat itu yang lagi boomingnya kan koplo. Akhirnya kita ngelihat kendang jaranan, inget ya Bol kamu ya? Inget banget ya, itu ada kendang jaranan itu. Kendang jaranan itu mantan suami bilang apa itu, lah kui loh nih gitu. Mantan suami kalau manggil aku kan kadang ya nih dulu itu, terus kadang ya ma gitu. Mohon maaf ya sayangku Mas Kakung Lintang, biar semuanya juga jelas, nggak ada yang saya kurangin, nggak ada yang saya tambahin. Saya menghargai beliau karena beliau juga ayah dari anak saya gitu. Saya tetap tidak ingin memutus tali silaturahmi karena tidak ada mantan ayah dan juga tidak ada mantan anak gitu. Jadi saat itu Bolang, aku sama mantan gini, oh iya kuwi lo nih kendang jaranan jajal anu Lek Malik iku kendang ono sing lagu ngamen kuwi. Oke, akhirnya nih ketemulah itu. Langsung Bolang kan seneng banget itu di jaranan, selain di dangdut jaranan seneng banget ya Lang ya. Akhirnya di ketuk itu ketemu jarannya. Ingat ya Lang ya kamu ya, di rumahmu ya, kita 4 orang ya. Itu ketemu jandut, akhirnya kita pakai, tapi masih belum sempurna, masih nggak karu-karuan. Mungkin di VCD yang beredar yang bajakan itu banyak banget, bahkan kadang tinggal ecek-ecek nyatok sama gongnya ya. Kalau kita manggungnya biasanya pacarku hilang diambil orang itu kan gelatra, itu belum sempurna banget itu jandutnya, jaranan dangdutnya itu di kaset VCD lama. Jadi kalau makanya untuk para fans Nela Karisma, Bonita ya, alangkah lebih baiknya lah kita mensupport semuanya, para pekerja seni, kita tetap satu aliran jaranan dangdut itu, hidup jandut, kita tetap lestarikan jandut karena itu benar-benar genre yang luar biasa. Dan bahkan sampai saat sekarang hingga saat ini saya tetap menggunakan genre itu gitu loh ya. Seperti itulah kurang lebihnya. Saya juga ingin berdoa untuk almarhum Mas Yasir Sagita,
juga untuk almarhum Mbah Gatot Sagita, dan untuk semuanya biar semua dilancarkan rezekinya. Semoga beliau-beliau yang sudah berjasa di kehidupan saya sangat berterima kasih. Saya sayang kalian semua. Ayolah kita support. Saya buka pintu saya 24 jam untuk semuanya yang pernah baik sama saya. Saya sudah melupakan yang buruk-buruk. Saya hanya ingin mengingat yang baik-baik. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khususnya untuk almarhum Mas Yasir dan juga almarhum Mbah Gatot dan juga almarhum Mas Joko Laduta, karena saya dulu juga pernah ikut Laduta. Beliau juga sudah meninggal. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih saya sampaikan untuk semuanya. Semoga kalau tim Nela atau siapapun menyaksikan acara ini, semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Syukur alhamdulillah kalau suatu saat bisa kita undang di Eni Talkshow. Saya benar-benar rindu kalian. Walaupun kita sudah tidak bisa kerja bareng, paling tidak kita jaga silaturahmi. Saya sudah melupakan semuanya. Saya ingat baik-baiknya saja. Silahkan datang ke sini atau menghubungin saya. Nomor saya ada di biodata Instagram saya. Tulis aja nomorku. Nomor kita sayang. Nomor publikasi itu selalu saya pegang dengan suami. Dan juga ada admin, tapi sering saya pegang sama suami. Jadi kalian nggak usah khawatir. Untuk teman-teman, itu nomornya sudah ada di situ. Hubungin saya kalau kalian pengen kita silaturahmi dan nanti kita reuni bareng, walaupun kita sudah nggak bisa kerja bareng. Saya sampaikan juga nanti insya Allah pertengahan November, 17 Oktober nanti usia Sagita sudah 11 tahun. Terus untuk Enis Production label saya alhamdulillah sudah 6 tahun. Kalau kalian semuanya, para teman-temanku, para saudara-saudaraku, anak-anakku dulu dari musisi lama atau Denela pengen menyumbangkan satu lagu atau gimana, atau datang saja, nggak usah nyanyi, aku sangat bersyukur banget. Saya undang melalui sini karena saya sangat kesulitan menemui kalian. Kalian bisa hubungi di nomor yang sudah tertera. Nanti untuk jadwal, saya ingin bikin acara kecil-kecilan, cukup di studio ini saja untuk memperingati hari ulang tahun Sagita yang ke-11 tahun sama Enis Production yang ke-6 tahun. Bolong nanti datang, nanti tanggalnya tak share ya Lang ya, tak kasih tahu, kamu tahu. Alhamdulillah sampai sekarang aku masih baik sama Mas Bolang gitu. Nanti tanggalnya aku share di akun Instagram aku, jadi kalian bisa tahu. Karena ini juga masih planning aja, aku belum tahu tanggal berapa karena aku juga masih harus mempersiapkan dengan suami. Karena aku nggak ada tim, aku nggak ada manajemen aku pegang sendiri, aku, suami, sama alhamdulillah ada adikku, itu adik dari Mas Kakung, keluarga Mas Kakung. Cuma 3 orang tim. Kalau malam gini alhamdulillah masih ada yang bantu nyoteng. Pak Apo terima kasih selalu ditemani setiap hari Rabu. Loh, mantuk tapi bingung gue lah, itu Pak Apo ya, terima kasih Pak Apo. Nanti pas ulang tahun Sagita mungkin tak kasih di hari Rabu, jadi Eni Talkshow libur 1 hari karena kita ngerayain ulang tahun Sagita. Jadi tolong untuk teman-teman lama yang ingin support silakan. Dan kemarin mamanya Happy juga sempat saya WhatsApp, mah nanti kalau Sagita ulang tahun Happy bisa nggak ya datang, karena ya terus terang kita kayak semacam reuni gitu loh. Saya undang, oh tenang Mbak Eni, nanti kalau Happy kosong pasti hadir ya. Semoga aja ya nanti Happy juga bisa hadir di sini. Terus untuk penyanyi-penyanyi Sagita semuanya yang sudah pernah saya ajak, saya nggak bisa ngasih apa-apa. Saya cuma ingin reunian seperti Yeyen Vivia, Atika Novi, Andra Karisma, Irene Gea, Sinta Arsinta, siapa lagi ya yang nggak sebut, Sarah Brilian, siapa lagi aku lupa, banyak banget soalnya. Terus Rina Amelia,
Ya Rina Amelia nanti insya Allah 3 minggu lagi bisa hadir di Any Talk Show karena banyak banget yang minta Rina Amelia ya di Betul sekali. biar nggak aku kalian salahkan terus. Bukannya aku nggak mau ngubungin mereka, tapi aku nggak bisa melototin HP ku tiap saat gitu loh. Kalian bebas mau minta bintang tamu siapa aja, tapi tolong dong jangan kata-katanya dijaga gitu loh, jangan sampai menyakiti hati anak saya. Kalau saya disakiti saya sudah biasa dari tahun 2013, saya sudah bisa menerima semuanya karena saya terima semuanya, ikhlas semuanya, bilang apa gitu. Tapi jangan sampai menyakiti hati anak saya. Tolong kalian kalau berkomentar yang baik, entah itu di akun saya, entah itu di akun Deknila Karisma, entah itu di akun siapa saja, kalau bisa kan kita support, kita bersatu, bahkan bersatu itu lebih kuat. Nggak usah khawatir, saya nggak akan mau nyanyi di TV. Saya kalau diundang di TV maunya cuma talk show aja, saya nggak mau nyanyi. Saya biar di sini saya tetap di lokal, saya ngibur di lokal lewat digital, nggak apa-apa. Saya sudah ikhlas, saya dikasih cukup, alhamdulillah. Saya bersyukur banget karena saya yakin Gusti Allah menciptakan saya, berarti Gusti Allah juga tanggung jawab dengan saya. Pasti tanggung jawab, rezeki pasti saya dikasih. Beneran saya bersyukur banget, saya sudah bisa mendapatkan suami yang luar biasa. Bahkan semuanya produksi dari aransemen apapun itu video suami saya sendiri. Makanya kadang saya kalau memang nggak bisa balesin komentar kalian, berarti aku ya pas sibuk mungkin take vokal atau apa, karena nggak ada tim manajemen. Manajemen saya pegang sendiri, saya, suami sama adik saya, adik dari Mas Kakung gitu. Itu aja sih yang ingin saya sampaikan. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, nanti kalian bisa nonton siaran ulangnya. Kalau nanti Sagita mau ulang tahun, saya berharap kalian semuanya bisa datang. Nggak ikut nyanyi nggak apa-apa. Banyak sekali yang pernah saya ajak di sini. Saya ingin merangkul semuanya para artis khususnya Jawa Timur, dan saya juga tetap menerima promosi dari manapun, entah itu artis dari luar kota ingin promo lagunya, silahkan, nanti giliran kita pasti akan kasih jadwal satu persatu ya. Itu ya, mohon maaf ini untuk bintang tamu kita akhirnya nunggunya sampai lama ya, sedih ya. Nggak usah sedih, yang penting kan sudah diplongkan undang-undangnya di Eni Sagita. Aku kasih Luciana Malala di mana tadi? Sudah tertidur kayaknya ya, deh. Bubuk dulu aja sayang ya. Mohon maaf ya, ini juga teman lamaku luar biasa. Dulu kita sering sepedaan motor bareng, bahkan tumpuk 3 ya kalau kita tanggapan itu di Teropan ya. Itu teman lama banget. Waktu kita belum melalang buana ya, belum ada pengalaman apa-apa, hanya dari desa ke desa, dari panggung kecil ke panggung kecil ya kan? Iya betul Mon. Ya saya harap acara ini bisa awet sampai kapanpun. Amin. Bisa merangkul semuanya menjadi wadah para artis Jawa Timur. Saya rangkul semuanya. Saya nggak akan terima job TV kecuali untuk talk show. Saya nggak mau nyanyi, biarkanlah pendatang-pendatang baru yang menjadi pendatang di Jakarta menghibur nasional, secara nasional, bahkan kalau bisa sampai seluruh dunia, sampai internasional. Saya sudah senang sekali, bersyukur bisa menghibur kalian, tetap bisa menyalurkan karya-karya saya. Oh ya, satu lagi, dan saya bikin Ngamen 26 itu bukan sebelum ada kesalahpahaman ini. Jadi setelah salah paham, ada ngomong yang nggak karu-karuan itu, aku waktu itu besoknya enggak deng, habis rame-rame itu aku kan mau hadir di acara pertunangannya Sinta Arsinta itu. Aku habis mandi langsung masuk ke otakku, aku kok rasanya pengen bikin lagu. Aku bukan pencipta lagu ya, aku bukan komposer, tapi saat itu aku kayak dibisikin gitu. Aku langsung tak rekam, aku ambil HP itu, aku baru aja ganti baju, rambutku masih basah, aku mau datang ke acaranya Sinta Arsinta. Aku rekam pakai HP, jadilah Ngamen 26 langsung itu, lirik beserta nada. Suamiku aku kasih tugas untuk mengaransemen musiknya. Mungkin nanti Mas Bolang bisa kasih masukan ya Mas Bolang ya, Ngamen 26 itu. Jadi bukan karena
saya mau pansos, RP karena mau ada lagu baru jadi pansos, gimmick dan lain sebagainya. Demi Allah saya enggak ada gimmick, pansos atau apa enggak. Ngamen 26 itu murni, memang saya langsung dapat feeling gitu, enggak tahu ya. Alhamdulillah saya bersyukur banget mendapatkan anugerah karena saya bukan asli komposer, saya penyanyi. Tapi kalau saya kena ujian ya, saya bilang ujian itu aku malah kayak semangat berkarya gitu loh. Tapi saya juga belum sempat take vokal karena setelah dari acara Sinta Saar Sinta aku harus paginya jemput makku di Tuban karena makku asli Tuban dan aku asli Pace. Tapi semuanya keluarga besarku, mbahku, buyutku, Pak Lek, Bude semuanya di Tuban gitu. Jadi kalian kalau pengen tahu ya, aku ya lumayan sering di Tuban kalau memang pas ada kepentingan di Bogor, Tuban, Bektiharjo. Jadi mohon maaf untuk semuanya ya. Kalau aku pribadi yang penting berkarya, hasil belakangan. Yang penting aku sudah puas, aku sudah menyalurkan karya-karya aku enggak mikir hasil kok. Aku wis niatku pokoknya menghibur. Kalau kalian terhibur ya alhamdulillah, enggak masalah. Aku enggak gila fans, aku enggak gila viral, aku enggak gila tenar, enggak, tenang aja. Aku tetap mensupport semuanya pendatang baru khususnya di Jawa Timur, semuanya aku rangkul ya. Jadi mohon maaf kalau saya banyak salah ya teman-teman semuanya, para Nela lover, para Bonita, para Sagita Mania Indonesia. Mohon maaf untuk keluarga saya, tapi enggak saya jadikan beban, cuman saya ingat masa lalu aja itu mesti nangis aku kalau ingat masa lalu itu, karena anakku luar biasa, anaknya itu luar biasa. Nonisa kita bisa melewati. Saya menjanda 2 tahun, ketemu Mas Kakung lintang di Jakarta karena saya juga sempat menerima proyek di Jakarta. Saya ditawarin di label rekaman di Jakarta, tapi dengan syarat aku nggak boleh balik lagi ke lokal. Aku disuruh milih, kalau kamu ingin di Jakarta, pengen jadi artis, kamu harus menetap di Jakarta. Kamu pilih, kamu tetap di lokal apa milih di Jakarta. Kalau mau di Jakarta jadi artis harus ninggalin yang di lokal. Sumpah aku milih di lokal, aku nggak mau di Jakarta. Mona sendiri tahu kehidupan di Jakarta, kamu pernah di sana. Dia milih ke sini, aku juga milih ke sini. Ya bukan apa-apa, karena di sana ya kita nggak perlu menceritakan lah ya, kita sendiri yang tahu. Yang jelas saya lebih nyaman, lebih ayem kalau bersama keluarga, karena yang jelas di dunia itu nggak ada yang abadi. Yang terpenting kita itu di akhirat. Tapi bukannya saya sok suci, yang jelas saya sudah di usia saya yang tanggal 14 Desember nanti sudah 36 tahun. Saya hanya ingin lebih belajar lebih baik lagi gitu loh, cuman itu aja. Terima kasih untuk teman-teman semuanya, mohon maaf atas kesalahan saya semua. Semoga kedepannya kita bisa menjadi lebih baik dan bisa menjaga lisan kita maupun lewat kata-kata ataupun berkomentar di sosmed itu ya. Mungkin setelah ini besok atau kapan akan saya hapusi semua postingan-postingan yang membuat salah paham untuk kedepannya. Saya dan tim Enisa Gita Manajemen mohon maaf untuk semua pihak yang telah tersakiti, karena di media itu benar-benar hanya separuh aja nggak ngerti awalnya. Jadi saya mohon untuk para media semuanya diklarifikasi untuk postingannya bahwa saya dan Dek Nela Karisma baik-baik saja. Saya tetap mensupport Nela, mensupport semua para artis Jawa Timur khususnya. Itu ya teman-teman, mohon maaf, terima kasih. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, karena ini juga sudah malam. Berapa jam saya ngomong ya? Ambilkan air di, aku ngelak di. Permisi. Oke, jadi kita sudah dengar langsung dari Mbak Enisa Gita klarifikasinya. Jadi biar nggak ada simpang siur, intinya kita semua baik, kita semua saling support, nggak ada gimana-gimananya. Pokoknya kedepannya kita harus baik kepada semuanya di ini ya. Jadi kita udah dengar semuanya, sudah lega pastinya. Oke. Iyalah, yang penting apapun nanti yang diterima dari para netizen, saya ikhlas lillahi ta'ala, nggak apa-apa wong. Itu hak mereka mau percaya atau tidak. Yang penting saya sudah meluruskan semuanya.
Silakan Anda berkomentar apapun, silakan, karena apapun komentar Anda akan dipertanggungjawabkan nanti entah di dunia maupun di akhirat. Betul. Tapi yang jelas saya tidak ingin menyimpan dendam, menyimpan sakit hati, karena akan menimbulkan sakit yang berkepanjangan. Saya sudah belajar dari dulu, saya akan tetap baik kepada kalian, mendoakan yang terbaik, semoga dilancarkan rezekinya, mendapatkan keberkahan, dan kita bisa menambah saudara sebanyak-banyaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih. Demikian pelurusan dari saya. Semuanya sudah jelas. Mohon maaf saya sampaikan kepada semua belah pihak. Untuk waktu yang selanjutnya, ini biar nggak terlalu sedih banget biar ya. Biar tegang, biar agak relax. Kita pengen Mona Ochan nyanyi 2 lagu untuk biar nambah gayeng suasananya. Oke. Masih di Anita. So ya, semangat buat semuanya. Semangat. Hidup Jandut. Hidup semua para artis, khususnya Jawa Timur pekerja seni. Semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Dan Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad.